Sampai di apartemen, Elliot tidak menemukan keberadaan Shayla. Dia hanya menemukan ponsel miliknya yang tergeletak di lantai. Elliot mulai menyadari Fernando Vera yang terkurung di dalam jeruji besi menghubunginya karena dia mulai sadar pelaku yang telah melaporkannya adalah Elliot. Apakah Shayla baik-baik saja? Kemudian, langkah apa yang akan dia lakukan untuk membebaskannya dari Fernando? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Elliot dan Shayla bertemu di sebuah kedai makan. Karena mereka berdua sedang berada di bawah tekanan para penjahat, Elliot berjanji kepada Shayla akan mengeluarkannya dari masalah ini. Tak lama kemudian, mereka digiring oleh Isaac dan anak buah kakaknya yang bernama DJ. Elliot selanjutnya melakukan sambungan telepon dengan Fernando yang berada di dalam sel penjara. Pemasok obat-obatan terlarang ini mengaku tidak marah kepada Elliot. You did this. I didn't get angry. Justru dia terkesan jika Elliot seorang hacker yang mampu menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan kemampuan yang dimiliki Elliot pula, Fernando menekannya untuk segera mengeluarkannya dari dalam penjara ini, jika tidak, Shayla akan dibunuh. Elliot beralasan butuh waktu berminggu-minggu untuk mencari celah keamanannya. Tapi Fernando memaksa peretasan harus dilakukan malam ini juga, karena dirinya sedang menjadi sasaran pembunuhan di dalam penjara ini. I love you, bro. Isaac tidak memberitahu lokasi penyekapan Shayla, tapi yang jelas Elliot digiring ke apartemennya untuk segera meretas sistem keamanan penjara. Menurut Elliot, meretas penjara bukanlah hal yang tidak mungkin, apalagi kebanyakan penjara menerapkan sistem kontrol industri biasa. Setelah berada di depan komputernya, Elliot tidak sabar ingin meretas Isaac untuk mencari titik kelemahannya. Di kantor Allsafe, Angela mengumpulkan kembali informasi tentang limbah Washington. Beberapa kantor pengacara dia hubungi untuk meminta bantuan mereka. Kebanyakan dari mereka tidak mau merespon skandal yang sempat viral itu, hingga seorang pengacara yang sempat dia hubungi menelepon balik Angela. Entah apa tujuannya, yang jelas Darlene menjatuhkan puluhan flashdisk di lahan parkir. Singkat cerita, Angela datang ke kantor pengacara tersebut. Dia mengaku sebagai anak dari Emily Moss, salah satu dari 26 korban dalam tragedi limbah Washington. Sebagai pengacara keluarga korban, Angela meminta bantuan Nayar untuk mengungkap kembali kasus tersebut karena ini berkaitan dengan pencurian data dan skandal Terry Colby. Dengan bukti yang Angela dapatkan dari internet itu tidak akan cukup untuk menjerat konglomerat terkuat di dunia ini. Lebih baik Angela mencari pengacara lain karena ini hanya akan sia-sia. Salah seorang polisi sepertinya terjebak dengan flashdisk yang ditebar oleh Darlene. Saat flashdisk itu dipasang di komputernya, exploit yang telah disimpan di dalamnya langsung memblokade jaringan komputernya. Rupanya, itu bagian dari strategi yang dilakukan Elliot dan Darlene untuk meretas sistem jaringan kepolisian. Karena anjing miliknya terus menggonggong, Elliot harus membawanya keluar agar air kencingnya tidak membasahi karpetnya. Awalnya, Isaac menolak, tapi pada akhirnya dia mengizinkannya. Di luar, Elliot bertemu dengan Darlene, karena faktanya dialah yang telah membuat sendiri exploit itu. Exploit sendiri adalah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik untuk mencari kelemahan pada komputer milik target. Dan karena aksinya ini, Darlene dijuluki sebagai Script Kiddie, yaitu julukan untuk seseorang yang menggunakan skrip atau program yang dikembangkannya untuk menyerang sistem komputer dan jaringan, termasuk merusak situs web atau device. Darlene mengaku terpaksa melakukan langkah cepat ini karena waktu yang terbatas. Tiba-tiba, DJ memergoki mereka berdua dan langsung memaksa mereka untuk ikut. Angela kembali bertanya kepada Nayar ini, bukti apa yang diperlukan secara hipotesis agar kasus ini bisa diungkap kembali. Menurut si pengacara, hanya saksi mata yang terpercaya atau orang dalam dari perusahaan itu yang mau berkhianat.
Orang itu harus menunjukkan bukti jika perusahaan ini telah memalsukan informasi mengenai limbah kimia. Di sini terungkap jika dokumen 2X yang ditemukan dari berkas milik ayah Angela itu membuktikan jika ayahnya itu punya banyak hutang. Tyrell kembali menemui direktur teknologi baru E-Corp. Selain mengkritik kegiatannya yang sedang mewawancarai beberapa karyawan, Tyrell juga menyindir jam mewah yang digunakan Scott. Dari awal, Scott sudah menyadari jika Tyrell sedang kesal kepada dirinya setelah atasan mereka lebih memilih dirinya untuk menjadi direktur teknologi. Yang cukup mengejutkan, Sharon memberitahu Scott jika Tyrell telah kurang ajar masuk ke dalam toilet saat Sharon sedang buang air kecil. Scott mengancam Tyrell untuk menghentikan permainan konyol ini. Balik mencela Tyrell, Scott menawarkan jam tangannya yang bisa dia jual untuk membantu melunasi hutang dan biaya persalinan anaknya. Kembali ke Elliot yang masih berusaha untuk meretas sistem keamanan penjara. Tiba-tiba, Angela datang menekan bel berkali-kali agar Elliot membukakan pintunya. Tidak ada pilihan, Isaac menyuruh Elliot untuk turun dan mengusir wanita itu. Sementara itu, Tyrell meluapkan kemarahan di depan istrinya. Dia merasa rencananya telah gagal. Sharon yang sebelumnya dianggap berhasil memikatnya, nyatanya tidak. Dan kini, Scott sudah tahu semua dengan rencana busuknya. Meskipun nasi telah menjadi bubur, Joanna yang sama jahatnya ini mengambil sisi baiknya. Karena kejadian ini menurut Joanna, kini mereka tahu apa yang diinginkan Sharon sebenarnya. Entah rencana licik apalagi yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan jabatannya. Elliot beralasan kepada Angela dirinya seringkali menghilang karena banyak pikiran yang mengganggunya. Angela membutuhkan bantuan Elliot karena kasus yang menyebabkan kematian orang tua mereka di Evil Corp mulai terkuak kembali. Dia mengingatkan kembali pengacara Nayar yang menangani kasus ini. Angela punya ide untuk membuka kasus ini, tapi dia tidak bisa memberitahu Elliot tentang rencana ini sekarang. Jelas sekali, Elliot pun tidak bisa menyimak dengan baik karena dua orang wanita yang dekat dengannya sedang dalam bahaya. Setelah memberinya motivasi untuk percaya pada dirinya sendiri, Angela merasa tenang karena itu yang dia butuhkan. Saat Angela bertanya tentang kabar Shayla, tentu saja Elliot tidak bisa memberitahunya. Bermaksud kembali ke dalam, Elliot kembali dikejutkan dengan kehadiran Mr. Robot. Bukannya membantu atau memberi solusi, Mr. Robot justru mengajak Elliot untuk pergi meninggalkan para penjahat itu. Elliot menolak karena dia tidak bisa membiarkan Shayla mati, apalagi kini Darlene berada di tangan mereka juga. Meskipun Elliot berada di antara pilihan yang sulit, dia akan berusaha untuk menyelamatkan Shayla. Di saat Mr. Robot mempengaruhi pikirannya untuk menghindar, justru saat itulah adrenalin Elliot terpacu. Apakah Elliot akan melawan atau menghindar dari permasalahan ini? Kembali ke apartemennya, Elliot memilih untuk membebaskan Vera dari penjara. Saat itu juga mereka pergi ke penjara. Elliot menemui Vera di dalam penjara itu, dan di saat yang sama, ponselnya yang ditinggalkan di meja keamanan sedang bekerja melalui pelacak sinyal yang tidak terdeteksi itu. Dia mencari semua jenis sinyal nirkabel yang terlihat. Tujuan Elliot adalah mengambil alih jaringannya. Setelah sistem keamanan penjara ini dia ambil alih, malam nanti seluruh pintu penjara akan dibuka agar Vera dan seluruh narapidana bisa melarikan diri. Vera begitu senang dengan rencana ini, tapi Elliot langsung menyuruhnya kembali duduk agar petugas tidak curiga kepada mereka. Di sini, Elliot menjelaskan setelah keluar nanti, Vera dipastikan akan meninggalkan kota ini. Tapi karena dia masih membutuhkan uang, bisnisnya akan tetap berlangsung. Karena itu, Elliot telah menyadap ponsel Isaac yang berisi seluruh kegiatan operasional bisnisnya dari mulai kru, pengiriman, dan transaksi bisnisnya. Seluruh dunia Vera kini berada di tangan Elliot. Elliot memaksa Vera untuk berjanji jika dia telah bebas, dirinya dan Shayla dilepaskan. Tapi sebaliknya, jika Elliot dan Shayla merasa terancam dan terus diikuti, Elliot akan membocorkan semuanya. Dengan sistem yang dia buat selama 24 jam, informasi itu kapanpun juga akan bocor dan seluruh uangnya akan lenyap. Let's go. Entah apa tujuannya, Angela mendatangi rumah Terry Colby. Mungkin dia ingin melihat sosok pria yang telah menghancurkan hidup keluarganya dan keluarga Elliot. Seperti kasus Verdi Sambo dan anak buahnya, Angela berharap Terry Colby mau berperan sebagai justice kolaborator yang membongkar seluruh kejahatan yang dilakukan E-Corp. Di kaki Terry terlihat sebuah alat sensor tahanan rumah agar dia tidak melarikan diri. Keluar dari penjara, Elliot melihat sinyal jaringan yang menggunakan Wi-Fi WPA2 yang menurutnya nyaris tidak bisa ditembus.
Idealnya, Elliot membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa terhubung. Tapi tiba-tiba saat Elliot melihat mobil patroli polisi, dia menemukan ide untuk menggunakan transmisi siaran di kamera keamanan. Saat kembali menemui Isaac dan yang lainnya, Isaac langsung membawa Elliot ke tempat yang sepi dengan alasan ingin berbincang empat mata dengannya. Ternyata Isaac bermaksud untuk mengeksekusi mati Elliot. Rupanya Isaac tidak peduli dengan operasi pembebasan kakaknya. Justru dia berharap kakaknya itu mati di penjara. Faktanya Isaac lah yang telah menyebabkan Vera di penjara seperti sekarang ini. Isaac justru ketakutan ketika Vera keluar dari penjara dia akan membunuhnya. Elliot yang cerdas balik mengelabui Isaac mempengaruhi pikirannya. Dia meminta persetujuannya untuk membebaskan Vera. Barulah setelah itu dia bebas menentukan langkahnya. Dengan bantuan Darlene untuk mengalihkan seorang polisi, Elliot membutuhkan waktu 40 detik agar terhubung dengan Bluetooth mobil patroli untuk menjalankan eksploitnya di PLC. Tepat jam 22.49 nanti malam, semua pintu sel akan terbuka dan saat itulah seluruh tahanan bisa melarikan diri. I wanted to ask you about something. Rencana Elliot berhasil. Melalui eksploitnya, sistem keamanan penjara itu berhasil dia susupi. Now I need to force feed it into the jail's network. Singkat cerita, 1 menit menjelang waktu yang telah ditentukan Elliot, Isaac dan anak buah kakaknya telah bersiap di depan penjara menunggu detik-detik seluruh pintu sel penjara ini akan terbuka. Rencana keduanya, Isaac telah mempersiapkan pistol untuk membunuh kakaknya. Tepat di jam 22.49, seluruh listrik penjara tiba-tiba padam. Saat lampu kembali menyala, seluruh tahanan tiba-tiba berlarian menjebol kawat untuk melarikan diri termasuk Fernando Vera. Vera begitu bahagia bisa menghirup kembali udara bebas. Dan tiba-tiba DJ menembak Isaac dari belakang. Vera selama ini sudah mengetahui jika adiknya itu telah berkhianat kepadanya. Dia tidak peduli lagi dengan ancaman Elliot karena adiknya sendiri telah dia bunuh. Saat Vera dan anak buahnya ini akan pergi, Elliot bertanya di mana Shayla berada. Mereka kemudian memberinya kunci. Elliot menyadari Shayla berada di dalam bagasi mobil yang dia gunakan. Tak diduga, Vera telah lebih dulu membunuh Shayla. Elliot benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Akankah dia memburu kembali Vera untuk membalas dendam kematian Shayla? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.